Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan tutorial bagaimana cara membuat V-stop di SolidWorks. Kita langsung saja buat dari top plan di sini, dari buat persegi panjang dan ukuran panjang 113 dan lebar 66. Top plan, klik kanan, klik sketch. Kita mulai dari center rectangle. Dimensinya panjangnya 113 mm ya. Di sini saya menggunakan 1 mm di sini. Kemudian lebar di sini adalah 66. Mungkin seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat di sini terdapat filetan ya, ujung dengan ujung dengan filetan R6. Jadi kita sketch fillet parameternya kita rubah dari 6 mm. Di sini lihat fillet, klik OK. Kemudian setelah itu kita buat garis bantu ya, tengah line, kita buat line di sini, center di sini kita tarik sampai sini saja, kemudian klik kanan buat construction geometry. Nah, supaya garis bantu saja ya, biar enak dan mudah mendesainnya. Kita buat circle, kemudian di sini ada 2 circle, center tengah ya, dengan ukuran 2 kali diameter 16, jadi diameternya sama 16. Jadi kita klik lingkaran ini, kemudian klik Ctrl dan klik lingkaran satunya. Kita buat make equal ya, agar lingkaran ini memiliki dimensi yang sama. Jadi kita hanya perlu membuat satu dimensi saja di sini. Smart dimensi cuma satu, yaitu 16 mm. Nah, otomatis ukurannya sama ya sini. Tinggal kita mainkan ini berikan jaraknya ya. Di sini sampai sini ujung 22, di sini center ini dengan face yang paling ini adalah 22 mm. Kemudian jarak antara center ini dan center ini yaitu 38 ya, mm, 38 mm. Nah, kurang lebih seperti ini ya ukurannya. Kemudian kita buat bentuk seperti ini ya, semacam huruf V. Kita buat satu saja, nanti kita mirrorkan. Jadi kita buat line dari sini sampai center tengah. Kemudian kita tinggal memberikan jaraknya yaitu 25 mm ya. Jarak ini, ujung ini sampai face yang keluar ini yaitu 25 mm. Kemudian sudutnya jangan lupa, di sini kan 90 derajat, berarti setengahnya ini dengan ini adalah 45 derajat. Seperti ini. Klik OK. Nah, setelah itu kita buat line yang ini dengan jarak ini ada 16 mm ya. Jadi kita tarik dari sini line sampai dengan menyentuh line yang miring tadi. Kemudian kita berikan ukurannya, jaraknya dengan center ini yaitu 16, karena ini kan 32 ya, jarak line ini dan line ini. Jadi setengahnya 16 sama seperti itu, 16 mm dengan senternya jaraknya. Nah, setelah itu kita tinggal memirrorkan saja, mirror entities. Kita klik ke sketch, pilih yang mirror entities to mirrornya kita pilih yang line ini, kemudian line yang miring ini, kemudian mirror aboutnya kita pilih yang line center tengah aja yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu baru kita menghapus yang ini, line yang sebelah ini, menghapus line yang tidak digunakan ini. Kita trim entities. Untuk menghapusnya ya, klik trim entities, power trim aja, kita hapus. Nah, kurang lebih seperti ini. Maka otomatis ini dan ini angle-nya adalah 90 derajat ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Karena kan setengahnya 45, jadi sesuai dengan ukuran ini bisa betul 90 derajat. Dan jaraknya juga sini 32 karena setengahnya adalah 16. Nah, setelah itu kita extrude pose terlebih dahulu ya. Ketinggian face yang ini kan lubangnya mulai dari sini sampai bawah. Tapi kita lihat face yang ini dulu, atas sampai bawah. Jadi kita ke feature, kita extrude pose, kita extrude pose kan face yang ini dan yang ini, permukaannya ya, yang dua ini, yang ini sama ini itu, dan ketinggiannya atau ketebalannya itu 50 mm. Klik OK. Itu klik OK.
Nah, itu kita lihatkan lagi sketchnya agar dapat di extrude boss ya. Kita extrude boss. Nah, kemudian kita pilih konturnya, tinggal yang ini, yang tengah ya. Nah, dapat dilihat ini ketinggian ya, lubangnya ya, kedalaman lubangnya itu dari atas itu adalah jaraknya dengan face ini ada 16. Jadi kita tinggal kurangkan 50 dikurangi dengan 16 itu 34 mm. Nah, jadi ketinggiannya sampai sini saja 34. Oke. Maka kita kalau dapat memastikan ya, evaluate measure, maka ketinggian ini 16 mm. Nah, jaraknya ya, face ini 16 sesuai dengan ini 16 meter. Kemudian jangan lupa yang bagian bawah di sini terdapat lubang ya, bentuk persegi. Jadi kita face yang ini klik kanan, samping, klik sketch. Kita pilih yang corner rectangle dari pojok sini ya. Kita tarik ke atas, kemudian kita berikan dimensi dengan panjang 14 mili. Kemudian lebarnya atau ketinggiannya di sini adalah 10 mm. Baru kita ke feature extrude cut sampai tembus ya. Nah, ini dulu lubangnya, coakannya sampai tembus. Jadi kita arahnya, directionnya kita pilih yang true all, kemudian kita klik OK. Nah, sudah jadi seperti ini. Agar tampil lebih menarik ya, kita blok semuanya fitur yang telah kita buat. Kita tampilannya ya, kita pilih yang finish metal, misalkan saya pilih polish copper di sini. Kemudian potongan-potongannya kita rubah warnanya, klik yang face yang ini, kita harus ubah warna putih saja. Bagian ini samping sini dan lingkaran lubang ya, lingkaran ini. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, sekian pembahasan dari saya bagaimana cara membuat V-stop di DirectWorks untuk belajar DirectWorks ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.